Nah, di tampilan pertama Anda akan ditampilkan atau diberikan tampilan tentang tulisan awareness ini. Kemudian Anda klik ya, klik di sini. Maka akan muncul judul materinya yaitu tentang ITC. Apa itu ITC? Yaitu Introduction to Computer. Jadi pengenalan komputer. Itu materi dasar dari setiap jurusan di awareness. Ya, karena kami ngantisipasi jangan-jangan ada beberapa dari kalian ya sudah mungkin menggunakan komputer. Ya sudah biasa, tetapi kalau ditanya komputer itu apa, misalkan komputer itu alat apa, jarang yang langsung bisa memberikan definisi yang benar. Nah, ini pentingnya materi ITC untuk memberikan dasar-dasar pengertian tentang komputer. Kemudian bagi Anda yang saat ini belum punya alat berupa laptop atau komputer ya, jangan berkecil hati, tapi tetap berusaha ya. Anda harus bisa mendapatkan akses komputer, entah ke rental komputer atau ke warnet terdekat, atau mungkin ada saudara Anda bisa gabung, join, pinjam dan sebagainya. Karena untuk materi komputer ini tetap wajib menggunakan komputer. Tugas-tugasnya harus Anda kerjakan di komputer, tidak bisa di HP ya, tidak bisa di HP. Masih ada yang gabung. Oke, seperti itu. Saya klik lagi ya. Nah, inilah kuis yang harus Anda jawab nantinya di Google Form yang saya kirimkan ya. Ada beberapa pertanyaan, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan. Apakah Anda sudah pernah mengoperasikan komputer? Kapan itu? Jawab. Aplikasi apa saja yang Anda ketahui? Aplikasi maksudnya aplikasi komputer ya, bukan handphone ya. Kemudian aplikasi apa saja yang pernah Anda operasikan atau Anda gunakan di komputer? Kemudian operating system apa saja yang pernah Anda ketahui? Nah, pada saat ada istilah-istilah yang Anda tidak tahu, contohnya kata operating system, itu cara belajar cerdasnya bagaimana Pak? Cara belajar cerdasnya Anda sambil browsing. Anda ketikkan di HP Anda, browser HP Anda, kata operating system. Ya, Anda minta bantuan Google untuk mendefinisikan operating system. Seperti itu. Ya, jadi setiap ada istilah entah dalam materi apapun nanti yang Anda sendiri kurang paham, ya, mungkin sudah dijelaskan tetapi Anda lupa atau belum dijelaskan dan seterusnya, langsung browsing ya. Jangan bingung sendiri ya. Langsung kreatif browsing seperti itu. Kemudian yang poin terakhir kuisnya, mengapa Anda mengambil jurusan ini? Ini penting ya. 1 tahun dari sekarang saya akan share lagi ya jawaban-jawaban Anda. Ya, kira-kira jawaban nomor 5 ini sudah sesuai atau belum dengan hasil akhir yang Anda dapat kelak. Ya, Anda bisa flashback. Dulu saya menjawab seperti ini, sekarang sudah 1 tahun saya kuliah, sudahkah jawaban yang saya tuliskan itu tercapai atau mendekati tercapai? Seperti itu. Ini salah satu cara saya untuk membooster Anda, semangat Anda. Baik, itu kuisnya. Nanti silakan dijawab yang belum bisa menjawab tadi ya. Dan saya klik. Nah, kita masuk ke materi awal komputer, yaitu pengenalan komputer. Introduction to Computer. Di layar Anda di sini ada gambar 1 set komputer lengkap ya. Ada mesinnya. Ya, ada mesinnya. Orang Indonesia sering salah kaprah langsung menyebutnya adalah CPU. Ya, padahal yang terlihat di luar ini itu casingnya ya. CPU-nya ada di dalamnya, mesinnya itu ada di dalamnya. Yang Anda lihat di luar ini hanya wadahnya atau casing. Jadi kotak seperti ini yang biasanya ada di kantor-kantor ya, yang belum menggunakan laptop, ini casingnya, wadahnya. Laptop yang Anda pegang-pegang itu juga isinya sebenarnya yang dipegang casing ya, karena mesin aslinya ada di dalam, tidak terlihat. Seperti itu. Kemudian di sini ada layar, ada keyboard untuk ngetik atau memberikan inputan berupa huruf, angka, dan juga ada mouse yang dipakai untuk memberikan input ke komputer berupa klik atau double klik atau drag drop ya, seperti itu.
Inilah satu rangkaian, satu set komputer ya standar ya. Kita belum ngomong laptop. Antara komputer ya seperti ini yang disebut dengan PC dengan laptop itu bedanya hanya masalah ukuran dan bentuk. Tetapi secara konsep sistem, secara konsep mesin itu tidak jauh beda. Jadi ada bagian mesin utama, ada layar, ada keyboard, dan ada mouse. Kalau di laptop itu nanti bisa diganti dengan namanya trackpad ya. Jadi yang bentuknya untuk kotak untuk kita menggeser-geser seperti mouse ya. Oke. Nah, dari setiap mahasiswa baru awareness itu seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ditanya komputer seringnya tidak bisa langsung jawab ya. Padahal mungkin dari SMA atau bahkan dari SMP itu sudah megang komputer, sudah pakai komputer atau sudah pakai laptop. Ya, dibelikan laptop orang tuanya atau pinjam laptop kakaknya, saudaranya. Ya, pokoknya mengoperasikan komputer itu untuk angkatan-angkatan kalian itu saat ini saya yakin bukan sesuatu yang wah ya. Bukan sesuatu yang wah seperti zaman saya dulu. Ada orang pakai komputer itu wah sekali zaman saya dulu ya. Karena tidak banyak yang punya. Saat ini di mana-mana ada komputer ya. Tidak bisa punya sendiri ya, bisa ke warnet, bisa ke rental. Nah, di materi ini kita pengen belajar dari dasar ya. Kita harus tahu apa itu komputer. Komputer itu diambil dari bahasa Inggris namanya yaitu compute. Ya, ini ya, compute. Itu artinya menghitung. Memang dasar dibuatnya komputer dulu sama seperti kalkulator ya. Jadi komputer awal itu komputer induk, komputer dasar pertama kali diciptakan itu hanya bisa melakukan proses hitung. Ya, tambah, kurang, kali, bagi seperti itu. Itu pun tidak bisa untuk angka-angka yang terlalu besar. Ya, angka-angkanya maksimal misalkan sudah ngomong di atas 1 juta itu sudah tidak bisa zaman dulu ya. Paling hanya satuan, kemudian puluhan, ratusan, ribuan. Sudah puluhan ribu sudah berat zaman dulu. Jadi benar-benar komputer awal dulu dibuat itu fungsi utamanya tidak jauh beda dengan laptop. Dengan kalkulator ya, dengan kalkulator seperti itu. Kemudian berkembangnya waktu, berkembangnya teknologi, maka semakin sempurna, semakin disempurnakan. Ya, kenapa? Karena memang teknologinya berkembang. Tidak lagi hanya bisa untuk menghitung, tetapi sekarang bisa untuk menulis, bahkan menggambar, main game dan sebagainya. Maka definisi komputer itu menjadi apa? Menjadi perangkat alat elektronik yang mampu mengolah data untuk menyajikan informasi yang diinginkan. Nah, dari kalimat ini itu ada beberapa poin. Jadi kalau pengen mendefinisikan komputer, Anda ingat poinnya ini. Anda ingat, kalau Anda ingat poinnya, selebihnya tinggal Anda rangkai. Ya, bisa Anda tulis poin pertama itu adalah berupa perangkat elektronik. Kata utamanya ada di elektronik. Ya. Jadi komputer itu harus berupa alat elektronik. Apa alat elektronik? Alat elektronik itu adalah alat-alat yang membutuhkan listrik. Entah itu berasal dari baterai listriknya atau dari listrik PLN misalkan listrik utama ya, atau dari mana. Pokoknya alat-alat ini masih harus butuh listrik. Itu masuk golongan alat elektronik. Itu poin pertama. Nah, itu Anda catat. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah mampu mengolah data. Kata kuncinya ada di data. Saya punya alat elektronik, Pak. Alat ini butuh listrik, Pak. Jalannya hanya bisa pakai listrik, Pak. Tetapi bisakah dia mengolah data? Pertanyaan berikutnya itu.
Misalkan saya kasih data dimasukkan ke sistem itu, bisa nggak dia mengolahnya menjadi sesuatu yang baru? Ya, kalau bisa, maka syarat kedua terpenuhi. Tetapi kalau tidak bisa, maka dia bukan lagi masuk dalam jenis komputer. Ya, definisi komputernya gagal. Alat elektroniknya betul, tetapi tidak bisa mengolah data. Nah, itu bukan komputer, sudah langsung dicoret saja, dikeluarkan dari komputer, definisi komputer. Kemudian yang terakhir, poin terakhir adalah menyajikan informasi. Alat elektronik sudah, mampu mengolah data sudah, tetapi dia tidak bisa menyajikan informasi, maka alat itu juga gagal untuk menjadi komputer. Gagal masuk ke dalam golongan komputer. Maksudnya menyajikan informasi itu bagaimana, Pak? Menyajikan informasi itu kan kita itu manusia gitu kan. Misalkan data dimasukkan ke mesin, mesin mengolah dengan benar, bukan salah, mengolahnya benar, tetapi dia tidak mengeluarkan apapun, tidak mengeluarkan ke layar, tidak mengeluarkan mungkin ke printer, tidak mengeluarkan datanya ke proyektor gitu. Jadi datanya itu mendam, terpendam ke mesin. Terus kita sebagai manusia penggunanya, usernya bisa nggak dapat informasi dari proses mengolah tadi? Kan nggak bisa ya. Jadi akhirnya percuma gitu. Saya punya alat, alatnya bisa mengolah data, tetapi tidak bisa menyajikan apa-apa ke saya. Hasilnya tidak bisa saya lihat itu. Terus untuk apa gitu? Maka kalau dia tidak bisa menyajikan informasi sebagai hasil akhir, maka itu pun tidak bisa masuk ke dalam definisi komputer. Jadi satu poinnya adalah alat elektronik, dua mampu mengolah data, tiga menyajikan informasi. Silahkan itu Anda rangkai dengan kalimatmu sendiri untuk menjadi definisi komputer. Dan setiap Anda melihat sebuah alat, Anda tinggal cocokkan dengan tiga syarat tadi. Alat elektronik atau enggak, mampu mengolah data atau tidak, menyajikan informasi atau tidak. Kalau iya terpenuhi tiga-tiganya, maka dia komputer. Ya, jadi komputer sekarang itu tidak terbatasi dengan bentuk-bentuk seperti ini lagi, dengan definisi ini. Anda beli online berupa jam tangan pintar, contohnya adalah smartwatch merek apa terserah. Bisa itu dimasukkan ke dalam jenis komputer, walaupun bentuknya berupa jam tangan. Anda bisa cari contoh-contoh zaman sekarang alat-alat yang bisa masuk menjadi komputer. Ya, handphone. Ya, saat ini handphone dengan berbagai macam merek sudah masuk ke dalam golongan komputer, namanya komputer genggam. Jadi tidak harus berbentuk seperti ini lagi ya, komputer itu. Ya, jadi Anda bisa melihat alat, cocokkan dengan tiga syarat tadi, maka alat itu bisa masuk menjadi jenis komputer atau tidak. Seperti itu caranya. Nah, dalam satu rangkaian alat komputer itu ada namanya sistem komputer. Sistem itu sesuatu yang saling berkaitan, sambung menyambung ya. Sambung menyambung. Jadi kalau salah satunya itu tidak ada, hilang, maka sistem gagal. Ya, tidak bisa berbentuk. Jadi di dalam komputer ada namanya sistem komputer yang isinya itu ada tiga. Yang pertama disebut dengan hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware. Salah satu hilang, maka sistem komputer itu tidak bisa hidup. Ya, Anda punya alatnya, mesinnya sudah Anda beli, berarti Anda baru mencapai hardware. Bagaimana dia bisa menyala? Oh, disambungkan listrik, Pak. Oke, disambungkan listrik. Setelah disambungkan listrik, Anda tekan tombol power di komputer tadi. Tek. Apakah ada jaminan bahwa komputer itu bisa hidup dengan benar?
Belum ada jaminannya. Karena isinya komputer itu harus sudah dipasang dulu sebelum komputer bisa dijalankan. Istilahnya adalah diinstal. Ya, apa yang diinstalkan ke dalam komputer itulah yang disebut dengan software. Jadi hardware itu benda mati, walaupun sudah ada listrik dia tetap benda mati. Agar punya nyawa, ya, dia butuh software. Ya, sistem yang tidak terlihat. Jadi sistem halus, rohnya, barang gitu ya. Kayak manusia itu ada fisiknya. Coba rohnya hilang, softwarenya hilang, ya mati. Seperti itu. Nah, kemudian dua ini itu harus ada yang menciptakan dan menjalankan. Hardware ada yang menciptakan, hardware nantinya juga ada yang menjalankan. Software ada yang menciptakan, software juga ada yang menjalankan. Nah, yang menjalankan dan menciptakan hardware software itu disebut dengan brainware. Saat ini belum ada hardware yang bisa menciptakan sendiri. Ya, kalau Anda lihat film Terminator, ya, yang film robot itu, kan ceritanya robot itu dari luar angkasa dia bisa menciptakan robot-robot yang lain. Robot bisa menciptakan robot. Robot yang pertama pertanyaannya, siapa yang menciptakan? Nah, itu tanda tanya besarnya. Setelah ada robot pertama menciptakan robot kedua menciptakan robot ketiga dan seterusnya. Tetapi robot pertama siapa yang menciptakan? Pasti ada sesuatu yang menciptakan pertama kali. Itu berupa apa? Berupa mesin juga atau manusia atau makhluk apa? Ya, itu yang tidak pernah dijelaskan di film tadi kan? Ya, tiba-tiba dia tercipta sendiri, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Maka itulah yang disebut dengan brainware. Ya, orang atau divisi atau apapun nanti yang menciptakan hardware dan software dan juga nanti bisa juga menjalankannya, menggunakannya. Nah, ini dasar definisi komputer. Ya, silakan informasi-informasi atau materi yang saya sampaikan jika perlu Anda catat, siapkan catatannya. Nanti lengkapi dengan video yang saya upload ke YouTube untuk merefresh lagi. Baik, kita bahas satu persatu ya sistem komputer tadi. Ada hardware. Hardware itu juga ada pembagiannya sendiri-sendiri. Ada yang disebut unit input, ada yang disebut unit proses, dan ada yang disebut unit output. Unit input itu tugasnya adalah memberikan alat yang digunakan untuk memberikan inputan ke sistem komputer. Bisa berupa keyboard untuk ngetikkan sesuatu, ya, menuliskan sesuatu, bisa berupa mouse, ya, bisa berupa disk drive untuk membaca CD, VCD, seperti itu ya. Bisa juga berupa scanner. Misalkan Anda punya fotonya pengen di-upload ke Facebook, fotonya itu kertas, berbentuk kertas, cetakan kertas, pengen di-upload ke Facebook atau Instagram atau sosmed-sosmed yang lain, maka harus dijadikan file dulu. Salah satu alat yang bisa menjadikan foto ke bentuk file itu namanya scanner. Ya, jadi merubah file kertas itu menjadi file elektronik, itu scanner. Nah, saat ini apakah unit input itu hanya ada 4 yang ada di gambar ini? Oh, tidak. Sangat beraneka ragam sekarang. Ya, Anda ngomong unit input zaman sekarang itu kalau Anda lihat film ya macam-macam. Misalkan mau masuk gedung, ya Anda mau masuk gedung, mata yang didekatkan ke alat, nanti retinanya itu dibaca. Nanti retinanya itu cocok nggak dengan database-nya. Kalau cocok boleh masuk, kalau nggak cocok nggak boleh masuk. Kemudian ada tidak pakai retina tapi pakai jempol. Ya, nanti membaca apa? Sidik jari. Itu juga unit input. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, itu yang harus mau Anda explore zaman sekarang.